Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, kembali lagi bersama Pak Andra. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang operasi pada fungsi, seperti operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Ya, contohnya, misalkan Pak Andra punya fungsi fx itu sama dengan x plus 3, dan fungsi gx itu misalkan x kuadrat min 9. Ya, yang A yang ditanya di sini yang pertama adalah f plus g x. Nanti tentukan fungsi f plus gx dan tentukan pula domain dari fungsi f plus gx. Ya, untuk f plus gx langsung saja kita jawab. F plus gx itu sama dengan fx ditambah dengan gx. Ya, tadi seperti yang diketahui di atas, fx nya itu x plus 3 ditambah gx nya adalah x kuadrat min 9. Pengoperasiannya biasa, tambahkan yang sama variabelnya ataupun yang kedua-duanya angka, dan urutkan dari pangkat yang tertinggi itu kita taruh di sebelah kiri. Jadi di sini pangkat yang paling tinggi adalah x pangkat 2. Jadi x kuadrat lalu ditambah dengan x ya. Selanjutnya ada 3 dan min 9. Nah, kita 3 sama min 9 nya kita tambahkan. 3 ditambah min 9 sama dengan min 6. Jadinya x kuadrat plus x min 6. Ini adalah fungsi f plus gx. Lalu siapakah domainnya? Domain kita lambangkan dengan d, karena ini fungsi f plus g, jadi d f plus g. Nah, untuk domain ini kita iriskan, irisannya dari domain si f. Jadi rumusnya domain f diiriskan dengan domain si g. Tanda irisan itu seperti huruf N yang mulus, dan irisan ini artinya adalah union. Irisan ini kalau bahasa sederhananya itu adalah elemen-elemen yang sama atau anggota-anggota yang sama dari si f maupun si g. Kita tahu bahwa domain si f, karena ini dia bentuk fungsi umum atau fungsi linear, maka x elemen bilangan real. Kita iriskan dengan ya domainnya g. G itu juga fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat juga punya domain secara umum, artinya tanpa pengecualian. Jadinya x elemen bilangan real juga. Lah, jadi kedua-duanya ini mempunyai hal yang sama. Jadi unionnya atau irisannya ya dia juga x elemen r dengan x elemen r, yang r-nya di sini bilangan real sama-sama. Jadi irisannya juga sama, x elemen dari bilangan real. Dan hasil akhirnya kita gunakan kurung kurawal. Nah, ini adalah domain dari fungsi f ditambah g. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan yang B adalah tentukan fungsi f min g x. Ini adalah pengurangan fungsi f terhadap fungsi g. Jadi f min gx ini itu adalah fx dikurang dengan gx. Ya, yang seperti yang diketahui tadi bahwa fx-nya adalah x ditambah 3 dikurang dengan gx-nya adalah x kuadrat min 9. Ya, caranya juga sama. Ini pengurangan seperti biasa. Jadi kita kelompokkan dari yang pangkat tertinggi. Tapi di sini kita perlu keluarkan kurungnya yang di sebelah kanan, karena ini ada tanda negatif. Jadi pelan-pelan saja kita kalingkan dulu atau kita keluarkan kurungnya. Kita
kita buka kurungnya ya, istilah mudahnya. Jadi yang dari depan kita lepas kurungnya jadi X plus 3, yang belakang kita lepas kurungnya jadi min kali X kuadrat ya, min X kuadrat. Jadi selanjutnya min kali min 9 jadi plus 9. Nah ini sudah jadi ya, sudah keluar kurung atau sudah lepas kurung. Setelah itu kita jumlahkan biasa dan kita atur posisinya. Jadi diurutkan dari yang angka tertingginya itu yang di depan atau di sebelah kiri. Jadi min X kuadrat ditambah X, selanjutnya tambah 3 ditambah 9, 3 ditambah 9 adalah plus 12 ya. Ini adalah fungsi f min g x. F min g x sama dengan min X kuadrat tambah X plus 12 ya. Selanjutnya kita diminta menentukan domain dari f min g, dilambangkan dengan D f min g ya. Ini juga sama ya, untuk suatu fungsi yang dioperasikan, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, itu adalah irisan dari kedua fungsi atau irisan dari domain kedua fungsi. Jadi ini sama seperti penjumlahan tadi. Jadi domain si X kita iriskan dengan domain si G. Oh maaf, maksud saya domain si F ya. Ini bukan X tapi F. Jadi domain si F kita iriskan dengan domain si G. Nah, kita tahu bahwa domain si F karena dia bentuknya fungsi linear itu adalah domain secara umum. Jadi X elemen bilangan real tanpa kendala apapun. Jadi X elemen R besar bilangan real. Kita iriskan dengan X elemen bilangan real juga ya. Karena si G ini dia fungsi kuadrat tanpa kendala apapun. Jadi ya X elemen R fungsi atau domain secara umum. Ya ini artinya sama seperti F plus G tadi ya. Jadi X elemen R diiriskan dengan X elemen R ya, X elemen R. Karena yang namanya irisan itu adalah kesamaan, adalah elemen yang sama dari si F dan si G. Nah, kebetulan di sini sama-sama X elemen R. Berarti ya sama kedua-duanya ya dia sendiri gitu. Jadi domain dari F dikurang G ya X elemen R. Akan lebih cantik lagi kalau kita gunakan kurung. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga atau yang ke-C adalah perkalian, operasi perkalian, yaitu F disilang dikali dengan G ya. F kali GX itu sama saja FX kali GX ya. Tadi kita tahu bahwa Fx nya adalah X plus 3 dan GX nya adalah X kuadrat min 9. Nah, di sini karena perkaliannya depan 2 suku dan belakang 2 suku, maka kita gunakan sifat distributif, atau yang lebih simple biasa kita dengar adalah perkalian pelangi ya. Perkalian pelangi. Gimana sih maksudnya? Maksudnya begini. Jadi pertama itu X kali X kuadrat gitu. Jadi X kali X kuadrat ya X pangkat 3 gitu. Lalu X kali yang paling belakang X kali min 9 jadi min 9X. Selanjutnya gantian si suku yang belakang jadi 3 kali X kuadrat plus 3X kuadrat. Nah selanjutnya 3 ini kali yang paling belakang, 3 kali min 9, 9 kali min 3 atau 3 kali min 9 adalah min 27. Nah setelah itu kita urutkan ya, kita urutkan dari pangkat yang paling tinggi. Jadi X pangkat 3, lalu yang pangkat 2 yaitu 3X kuadrat, lalu pangkat satunya min 9X, dan terakhir adalah konstantanya jadi min 27 ya. Ini adalah rumus fungsi F kali GX. Nah, yaitu X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 9X min 27. Lalu domainnya, domain dari F kali G itu sama
rumusnya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian pun sama. Jadi domainnya si F diiriskan dengan domainnya si G. Jadi X elemen R bilangan real ya diiriskan dengan X elemen R bilangan real juga. Ya, hasilnya juga sama seperti tadi. Jadi X elemen bilangan real juga. Ya, biar lebih cantik gunakan kurung awal. Jadi domain si F kali G adalah X elemen bilangan real. Ya, selanjutnya pertanyaan yang keempat atau yang ke D adalah operasi pembagian dari F dan G. Jadi yang D ini tentukan F per G X. Ya, tentunya ini akan sama dengan Fx dibagi dengan Gx. Ya, tadi kita tahu bahwa Fx-nya sama dengan X plus 3 dan Gx-nya adalah X kuadrat min 9. Ya, untuk operasi pembagian ini ketika pembilang atau penyebutnya tidak bisa difaktorkan, maka diamkan saja seperti itu. Itu sudah jadi fungsinya. Tapi kebetulan pada contoh kita ini dia bisa difaktorkan yang penyebutnya ya. Jadi kita faktorkan yang atas tetap ya X plus 3 dan yang belakang X kuadrat min 9-nya kita faktorkan. Jadi X min 3 kali X plus 3 ya, karena X kuadrat min 9 itu sama dengan X min 3 kali X plus 3. Nah, lalu kita perhatikan lagi antara pembilang sama penyebut apakah ada kesamaan. Jika ada kesamaan kita eliminasi atau kita coret. Ya, ternyata ada ya kesamaannya yaitu X plus 3 dan X plus 3 nya. Nah, kita bisa coret, maka yang atas sisa 1. Jadi fungsinya rumusnya akan menjadi 1 per X min 3. Nah, ini adalah fungsi dari F per G X. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah domain dari F per G juga sama. Domain dari F per G itu sama, yaitu domain si F iriskan dengan domain si G. Tapi ada pengecualian di sini. Ingat, kita pernah belajar domain untuk pecahan yang di bawah atau penyebutnya itu nggak boleh 0. Jadi di sini yang bawah karena yang sebelah penyebutnya adalah X min 3 ya. Di sini perhatikan penyebutnya X min 3. Jadi X min 3-nya itu nggak boleh 0. Ini adalah pengecualian. Nah, karena DF sama DG tadi X elemen R, irisannya pun X elemen R. Jadi kita dapatkan domainnya X elemen R dengan pengecualiannya. Di sini X min 3 nggak boleh 0. Jadi X-nya tidak boleh atau tidak boleh sama dengan 3. Tinggal kita rangkai X min 3-nya kita tarik ke sebelah kiri. Akan lebih cantik lagi jika pakai kurung awal. Jadi domain dari F per G sama dengan X nggak boleh 3 atau X tidak boleh sama dengan 3 dengan X-nya elemen bilangan real. Nah, kita tutup dengan kurung awal. Ini adalah domain dari F per G. Ya, sudah kita selesaikan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan domain-domainnya. Jadi domainnya itu semua sama, adalah irisan dari masing-masing fungsi, tapi dengan ketentuan untuk yang pembagian itu ada pengecualiannya, yaitu yang di bawah atau penyebutnya itu nggak boleh sama dengan 0. Seperti itu ya. Demikian dari saya. Kita cukupkan pembelajaran fungsi pada kesempatan kali ini. Terima kasih dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.